Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Hari ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang kisi-kisi UAS untuk mata kuliah analisis data. Ini untuk menghindari karena teman-teman, saya takutnya teman-teman bingung untuk UAS maupun nanti untuk pengerjaan tugas UASnya. Kita bahas tentang UASnya dulu ya. Jadi besok untuk UAS saya akan menyediakan ada 2 soal inti dengan 4 hingga 6 pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ada 2 soal inti, terus ada ABC, ada anaknya soal itu. Anak soal tersebut ada 2 hingga 4 pertanyaan yang harus teman-teman jawab dengan sejelas mungkin. Kemudian soal merupakan materi yang sudah dipelajari setelah UTS, jadi materinya setelah UTS saja. Jadi lebih sedikit, kemudian UASnya bersifat open book. Waktu pengerjaan UAS itu dibatasi hanya 2 jam sesuai dengan waktu yang diberikan pada jadwal. Untuk ketentuan pengerjaan UAS dan pengumpulannya, UAS dikerjakan dengan ditulis tangan oleh mahasiswa seperti UTS kemarin. Kemudian hasil pengerjaan tersebut kemudian di-scan dengan menggunakan format PDF. Format PDF diberi format nama file PDF-nya adalah UAS_nama_NIM mahasiswa. Kemudian file UAS dikirimkan ke link yang sudah disediakan. Jadi nanti ketika UAS saya akan memberikan link khusus untuk upload hasil pengerjaan UAS. Kemudian untuk tugas UASnya, ini untuk menghindari teman-teman bingung. Seperti yang kemarin, seperti tugas UTS. Jadi untuk tugas UASnya, teman-teman saya minta untuk membuat beberapa variabel dengan jumlah data fiktifnya ada 60. Ada 60 data bebas terserah fiktif. Dan yang tolong digarisbawahi bahwa variabelnya adalah variabel psikologi. Jangan menggunakan variabel-variabel yang tidak masuk akal, karena kemarin waktu saya koreksi tugas UTS, teman-teman ada yang asal menggunakan variabel. Masa ada variabel berupa baju, celana jadi sebuah variabel? Itu kan aneh. Itu kan tidak bisa diukur. Gunakan variabel-variabel psikologis yang dapat diukur. Ada banyak variabel psikologis yang teman-teman bisa gunakan, tingkat depresi, tingkat stres, kepuasan hidup, terus kesejahteraan psikologis, kemudian motivasi kerja, kemudian motivasi belajar. Bisa juga dengan hasil pelatihan manajemen stres atau penggunaan metode belajar A, B, C, D, kan ada banyak. Jangan menggunakan variabel-variabel yang tidak logis, variabel-variabel yang tidak masuk akal. Jadi sesuaikan bahwa itu variabel-variabel psikologi agar di hasil pengerjaan tugas UAS nanti lebih bagus, karena di tugas UTS tuh banyak teman-teman yang nilainya tuh buruk atau nilainya jelek. Nanti nilai UTS sama UAS itu komponennya hanya kecil loh presentasenya. Karena saya akan lebih banyak melihat di tugas UTS dan di tugas UAS. Kenapa? Karena ini adalah hasil dari pekerjaan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sendiri saja cuek dengan tugasnya, ya saya gimana? Variabelnya teman-teman aja ngasal. Sudah sejak awal saya bilang ketika akan UTS kemarin, gunakan variabel-variabel psikologis, kemudian gunakan data-data yang cukup bagus, dan teman-teman sudah punya modulnya, sudah saya berikan tutorialnya. Lakukan itu dengan baik, karena nanti kalau teman-teman di tugas UTS-nya sudah buruk, kemudian tugas UAS-nya juga nilainya nggak bagus, ya kemungkinan besar nilainya juga akan tidak bagus. Karena persentase hasil UTS dan hasil UAS itu akan lebih kecil daripada tugas. Karena ini mata kuliah praktikum. Jadi akan lebih banyak saya evaluasi di tugasnya. Nah, variabel yang teman-teman pilih itu variabel yang dibuat atau disesuaikan dengan teknik analisisnya. Teman-teman sudah belajar tentang analisis regresi dan analisis varian satu jalur. Teman-teman lihat jenis datanya seperti apa, variabel itu jenis datanya seperti apa.
Teman-teman bisa lihat di sini, apakah variabel itu jenis datanya interval atau jenis datanya nominal. Disesuaikan dengan teknik analisisnya. Kalau teknik analisis regresi, berarti jenis variabel itu jenis datanya semuanya harus interval. Ketika teknik analisisnya adalah uji varian satu jalur, berarti variabel yang digunakan, jenis data dari variabel itu berarti ada data yang interval, jenis data interval, dan ada jenis data nominal. Teman-teman cek lagi, teman-teman buka lagi modulnya, buka lagi videonya. Teman-teman bisa lihat bahwa di sana jenis datanya kan berbeda. Ketika jenis datanya berbeda, maka teknik analisisnya juga harus berbeda. Tidak bisa semena-mena teman-teman menggunakan jenis data yang sama dengan teknik analisis yang berbeda. Itu tidak bisa. Karena dari hasil kemarin saya koreksi UTS, itu banyak sekali mahasiswa yang asal menggunakan variabel dengan jenis data yang sama untuk dua teknik analisis data yang berbeda. Saya sudah tahu hasilnya pasti berbeda jauh. Bahkan teman-teman kebingungan untuk membacanya, untuk melakukan analisisnya. Maka saya minta tolong cermati lagi modulnya, cermati lagi videonya, bahwa di sana menggunakan jenis data yang berbeda. Lihat lagi. Setelah UTS ini teman-teman hanya belajar dua teknik analisis, yaitu analisis varian satu jalur dan menggunakan teknik regresi. Hanya dua teknik. Dua teknik ini menggunakan jenis data yang berbeda. Jenis data variabel yang berbeda. Jadi tolong dicermati. Kalau tugas UAS teman-teman masih asal-asalan, ya saya mohon maaf, saya tidak bisa membantu nilainya teman-teman, karena teman-teman juga seenaknya untuk membuat data tersebut. Jadi pahami lagi, cermati lagi. Kalau bingung, diskusi dengan teman-teman yang sudah paham. Kalian teman-teman bisa video call atau mungkin WhatsApp, bikin grup diskusi atau lain sebagainya. Mumpung waktunya juga masih longgar untuk membuatnya. Lihat jenis datanya, itu yang akan membuat apakah teknik analis teman-teman itu bisa berjalan dengan bisa dihitung dengan bagus atau tidak. Ketika jenis datanya itu tidak sesuai dengan teknik analisisnya, sudah dipastikan hasilnya itu pasti salah. Sudah bisa saya pastikan. Jadi hati-hati, saya menekankan di sini karena kemarin banyak teman-teman yang masih asal memilih variabel, kemudian asal menggunakan jenis datanya tidak sesuai dengan teknik analisisnya, tidak memperhatikan kembali. Jadi tolong diperhatikan kembali. Ini mahasiswa ditugaskan untuk melakukan uji analisis varian satu jalur atau ANAVA dan analisis regresi berganda. Jadi menggunakan dua teknik analisis. Oke. Nah, pada analisis varian satu jalur, teman-teman saya meminta hasilnya berupa meminta hasil yang harus dilaporkan, yaitu hasil uji normalitas, hasil uji homogenitas, kemudian ada pemaparan atau deskripsi apakah terdapat perbedaan antara variabel yang sedang diuji. Kemudian yang keempat yaitu adalah kelompok mana saja yang perbedaannya signifikan. Karena di dalam analisis varian satu jalur itu bisa dilihat apakah ada perbedaan antar variabelnya dan kelompok mana saja yang perbedaannya paling signifikan. Buka modulnya lagi, baca satu persatu. Di sana juga sudah dijelaskan bagaimana cara mendeskripsikan hasilnya, hasil analisis satu jalur, varian satu jalur ini. Jadi tolong dipahami lagi, tolong dibaca lagi, jangan asal mengerjakan. Kemudian untuk analisis regresi berganda, teman-teman saya minta untuk membaca hasil normalitasnya, kemudian hasil uji linearitas, kemudian yang C adalah apakah ada hubungan antar masing-masing variabel. Ini dijelaskan pada tabel summary-nya, itu sudah ada. Teman-teman buka modulnya, di sana lengkap, atau teman-teman bisa buka PPT-nya bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah dicontohkan dalam PPT maupun di dalam modul.
Kemudian yang D, jadi teman-teman harus memberikan deskripsi. Apakah terdapat hubungan secara bersama-sama kedua variabel prediktor ke variabel kriterium? Jadi kalau regresi berganda kan menggunakan 3 variabel, ada 2 variabel prediktor dan satu variabel kriterium. Nah, teman-teman harus menyatakan apakah kedua variabel prediktor ini berhubungan atau tidak secara bersama-sama kepada variabel kriterium. Setelah itu teman-teman, saya minta untuk menyatakan apakah berapa besaran sumbangan efektif dari variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Di modul sudah ada, silahkan dibaca kembali. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab. Di modul sudah dicontohkan, tolong dibaca kembali. Nah, untuk ketentuan pengumpulan tugas, mahasiswa diminta mengumpulkan tugas hasil melakukan pengerjaan tugas UAS ini dalam bentuk Word maupun PDF dengan nama file tugas UAS, kemudian NIM dan nama mahasiswa. Dan tugas UAS ini dikumpulkan pada saat tanggal UAS dilakukan. Jadi masih mungkin ada 2 minggu waktu yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan tugas UAS ini. Semoga teman-teman membuka video ini dan bisa jelas maksudnya saya inginkan seperti apa. Silahkan dibuka. Semoga sukses untuk semuanya. Teman-teman, saya minta keseriusannya untuk mengerjakan. Silahkan bertanya kepada teman-teman yang sudah paham. Silahkan berdiskusi ke dalam kelompok. Apabila mengalami kendala, pertanyaan dalam kelompok disampaikan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas boleh menyampaikan kepada saya. Seperti itu. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.